Halo, Anda kembali menyaksikan Investigasi Asik. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah berwirausaha di masa pandemi. Sudah kedatangan seorang wirausaha di studio kita kali ini. Banyak studionya ya, yang kemarin ada latarnya, ini ada lagi. Please welcome Daniar Jejak Rusa. Halo. Boleh nge-vape ya? Halo. Boleh. Halo Om Dan, gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Kita sekarang membahas tema bagaimana berwirausaha di masa pandemi Om Dan. Oke ya, kita mulai masuk pertanyaannya aja. Sudah mulai menjalani profesi wirausaha sejak kapan Om Dan? Sejak kecil sebetulnya. Sejak kecil udah belajar maksudnya. Mulai serius yang ngasilin duit yang rada bener ya 2009 lah ya. 2009 sampai dengan sekarang? Sampai sekarang. Nama usahanya Om Dan ini udah terkenal ya di Cianjur di dunia fotografi, itu Jejak Rusa. Bergeraknya di dunia fotografi ya? Desain juga? Desain juga. Ini ada pertanyaan menarik nih Om Dan. Kenapa namanya Jejak Rusa? Simple sih, pengen nama yang lebih alam, terus gampang disebut, terus enak di kuping gitu aja sih. Jadi kalau kata orang Sunda mah ngomongnya rangu gitu. Riuk, renyah. Enak disebut lah, Ya. gampang diingat. Kalau Gitu. bolang ya Jejak Petualang ya? Ya, kalau bolang jejak petualang, bocah petualang. Ya bocah. Kalau jelang jejak petualang. Jalang tuh. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah tantangannya apa sih Om Dan di bidang usaha yang dijalanin? Kalau kita tahu kan fotografer tuh banyak tuh Om Dan sekarang. Terus kecanggihan teknologi handphone itu berpengaruh nggak sih sama dunia fotografi Om Dan? Dari yang handphone dulu ya. Iya. Sebetulnya dengan kehadiran gadget yang canggih-canggih, kameranya bagus-bagus, terus udah pakai beauty plus dan sebagainya, itu emang sedikit banyak ngaruh. Contoh, foto-foto pribadi itu jarang yang dicetak tuh sekarang. Foto-foto pribadi mereka cukup selfie, cukup ngerasa pede dengan hasil beauty plusnya kan. Terus kalau difotoin sama orang pakai kamera yang sungguhan, yang beneran gitu, yang pro, malah tidak secantik mereka biasanya selfie gitu kan. Makanya kadang-kadang tuntutan kita seandainya dapat pun foto klien tuh, mereka nuntutnya langsing, kurus, tirus dan sebagainya, terus mulus. Itu kalau dari terus produk misalkan UMKM yang ngulik gimana cara moto produk mereka dengan handphone sesederhana mungkin tapi dengan hasil yang lumayan gitu. Jadi itu ngaruh sedikit banyak ke profesi yang digeluti gitu. Jadi klien mulai bisa moto sendiri dan sebagainya. Kecuali untuk event-event khusus. Terus yang kedua tadi fotografer, profesi ini banyak yang Banyak yang menggeluti. Kadang gini Om Dan, baru punya kamera udah buka channel fotografi gitu, atau misalkan usaha fotografi. Sah apa enggak sih itu sebenarnya kayak gitu? Sebetulnya sah ya, karena kalau ngelihat kalau ngelihat saya sendiri dulu begitu megang kamera, belajar atau tidak, lihat di Google segala macem tips triknya, sebenarnya pasti ingin segera menghasilkan. Jadi mungkin sampai kapanpun akan gitu terus. Orang-orang yang pertama pegang kamera pengen cepet-cepet balik modal gitu, meskipun tadinya untuk hobi. Nah itulah jadinya dengan banyaknya pemain pasti persaingan akan makin ketat. Kalau kita nggak bisa menonjol ya berarti disamaratakan gitu. Sementara harga akan beragam di pasaran tuh pasti fluktuatifnya ini ya tinggi. Terus gimana nih Om Dan membangun sebuah brand fotografi yang baik itu kayak gimana tuh Om Dan?
Itu sih meraih sebanyak mungkin engagement ya. Engagement tuh kedekatan kita dengan market kita, siapa yang mau dituju kayak gitu. Terus harus menonjol, harus mencolok gitu perbedaan kita dengan yang lain, karena kalau di masa sekarang kalau kayak zaman sekarang dengan banyaknya pemain itu semua hampir rata sama gitu. Sekarang kita pengen mencolok tuh dengan cara apa gitu? Apakah bikin kontroversi ataukah bikin sesuatu yang unik ya? Pokoknya harus kreatif lah, lebih kreatif. Oke, bentar ya. Bugs Dolls. Sebagaimana diketahui banyak orang kan di musim pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, sudah di PHK dan lain-lain. Nah, kalau di wirausaha sendiri berpengaruh nggak, Om Dan? Pengaruh sih. Contoh untuk fotografi di kota kita, kota Cianjur gini, yang lebih pasti itu cuma wedding sampai saat ini. Karena brand, foto produk dan sebagainya itu tidak terlalu menjanjikan. Jadi wedding. Ya, kalau wedding itu adalah event yang melibatkan banyak orang ya, sementara tuh. Nah, itu dari mulai banyak acara yang di-cancel, banyak event-event yang juga diperkecil skupnya atau bahkan batal gitu. Banyak yang batalkan. Nah, sebetulnya masih ada, cuman disitulah saat semua orang kebutuhannya tetap tinggi, sementara pendapatannya rendah, otomatis persaingan pun lebih ketat gitu. Kalau untuk harga produk disesuaikan nggak, Om, di masa pandemi kayak gini? Sebetulnya sih dari sejak lama juga sebetulnya yang penting komunikasi sama klien sih. Oh gitu ya. Jadi klien kira-kira ada budget berapa, kita mepet di budget berapa, biar ketemu tuh solusinya ya, solusi sama kebutuhan kliennya gitu. Iya betul. Jadi kita bisa ngasih apa tuh dengan budget klien segitu gitu. Oke. Pengalaman di dunia wirausaha, terutama di bidang fotografi, yang paling berkesan tuh apa, Om Dan? Ketemu banyak orang baru ya, klien, ya vendor-vendor lain yang terlibat dalam satu event gitu, videografer, fotografer yang lain, atau makeup artist, WO dan sebagainya gitu. Banyak lah ketemu orang baru yang nambah circle gitu. Terus fotografer ini juga kan sering menaikkan seorang selebgram nih, Om Dani, di dunia Instagram. Kalau menurut Om Dan sendiri, penting nggak seorang selebgram itu bekerja sama dengan seorang fotografer di tengah sudah adanya aplikasi-aplikasi yang mumpuni di dunia fotografer itu sendiri, Om Dan? Sebetulnya menguntungkan dua belah pihak sih itu ya. Jadi selebgram butuh exposure, sementara usaha kita pun, bisnis kita, brand kita juga butuh exposure ya. Dengan kita berkarya bareng mereka, kolaborasi, efeknya ke dua belah pihak. Jadinya bikin nama kita ya tambah naik lah ya. Jadi ya perlu ya. Selama ini model-modelnya Om Dan tuh terus udah ada jadi selebgram. Misalkan selebgram itu suka sombong nggak sih? Suka nggak mau dipoto lagi nggak sih? Enggak lah. Enggak. Sampai saat ini sih belum pernah nemu yang sombong. Oh, belum pernah ya. Tapi ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Itu mah yang lain. Oh, yang lain. Nggak di sini. Di sini enggak. Berarti ada ya? Ada mungkin ya. Mau di foto mau pasti mau. Oke, terus pertanyaan berikutnya ini, Om Dan. Di masa pandemi ini kan otomatis semua turun tuh. Dari mulai produksi segala macam turun. Cara bertahannya foto pandemi ini? Ya betul. Turunnya lumayan ya. Dengan berkurangnya event yang diselenggarakan, dengan persaingan yang makin ketat,
otomatis jam terbang juga berkurang gitu. Tapi ya kebetulan ada hikmahnya, selalu ada hikmahnya sih. Gitu. Tadi apa pertanyaannya? Saya juga lupa pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya apa ya? Di masa pandemi, Bagaimana cara bertahan? bagaimana cara bertahan? Ya tetap harus, kalau sekarang kan indikatornya salah satu yang paling tinggi itu Instagram ya, Ya. indikatornya. Sebetulnya kalau itu bisa konstan, bisa konsisten, tetap upload, tetap ada kegiatan yang bisa dilihat orang gitu, apalagi insight-nya bagus, engagement dengan followernya bagus, sebetulnya tetap bisa bertahan harusnya ya. Cuman yang lebih tricky aja, kudu banyak belajar jurus-jurus menjual gitu. Terus triknya jangan cuma satu sumber gitu. Mungkin kita perlu, mumpung banyak waktu nih, lebih banyak di rumah, ngobrol sama keluarga lebih dekat, terus apa ya, bikin apa kek, bikin sesuatu gitu. Dan banyak waktu, banyak belajar lagi sebenarnya. Dari YouTube, dari Google, segala macam. Nah, dalam dunia fotografi nih Om Dan, menurut Om Dan, skill berpengaruh kepada gadget atau gadget berpengaruh terhadap skill? Sebenarnya kalau yang jago, Berbicara profesional ya. Kalau yang jago sih sebetulnya megang gadget yang standar pun tetap bisa mencolok sebetulnya hasilnya. Hanya saja kalau kita ambil gadget-gadget yang versi terbaru, gear yang versi terbaru, kamera yang lebih bagus, lensa yang lebih bagus, otomatis dalam pengerjaan kita agak sedikit lebih dimudahkan gitu. Dengan mengeluarkan investasi ke alat yang lebih canggih, otomatis hasil kita akan lebih mudah gitu menggunakannya gitu. Jadi contoh misalkan editan tidak perlu terlalu keras gitu ya, tidak terlalu kenceng, karena dari gearnya sendiri udah bagus gitu. Tapi dan sebaliknya, kalau gear bagus pun kalau kita nggak belajar makainya ya sama aja gitu. Nah, banyak yang bilang fotografer itu adalah profesi yang menjanjikan. Biaya produksi yang dikeluarkan juga agak mahal. Sebenarnya apa sih Om Dan yang sebenarnya mahal apa enggak sih kalau fotografi itu? Sebetulnya mahal. Mahal ya. Nah, harga misalkan ya, harga jasa lah di kota kecil cenderung standar, apalagi dengan banyaknya pemain ya. Cenderung sebetulnya belum pantas melihat, apalagi kalau melihat modal yang kita keluarkan di awal itu, investasi kita ke lensa, ke kamera gitu. Makanya pinter-pinternya gimana kita menjual sih ujungnya. Gitu. Oke, berarti harapan kalau di masa yang akan datang, khususnya setelah pandemi apa nih Om Dan? Dengan berbekal pembelajaran di masa-masa pandemi nih, belajar banyak dari web, dari YouTube dan sebagainya, lebih banyak tuh waktu kita megangin gadget terus mungkin ketemu banyak orang juga masih gitu ya, banyak obrolan-obrolan, mungkin ada strategi-strategi baru gitu. Jadi terutama jurus-jurus baru aja lah, nanti mulai kepikiran gitu, yang tadinya tidak terpikir jadi kepikir gitu kan. Ada jurus. Harapannya? Harapannya. Apa salah? Harapannya apa? Pertanyaannya harapan. Iya, harapan sesudah masa pandemi. Harapan pandeminya cepet usai lah ya, cepet kelar, terus biar bisa kerja normal lagi, berkarya lagi seluas mungkin, baik itu di lapangan maupun di online. Semuanya tetap sehat, tetap tambah sukses. Yang kemarin-kemarin sempat tenggelam, muncul lagi, gitu-gitulah. Pedagang-pedagang yang pokoknya lebih baik lagi ya. Lebih baik. Harus. Ya, segini dulu obrolan singkat kita di acara, apa nama acara gue? Investi asik. Oke. Investigasi asik. See you.